Mbak Tejo, kalau ngelihat Indonesia saat ini berkelok-kelok Waduh, berat apa ini, lurus pasti sih Mbak berat. Tejo? Berat ini sebentar. Menurutku ya, kalau enggak, aku pernah ngeliat foto Cynthia, jalan yang lurus sekian kilometer terus, lu ngelihat aja kita udah pengen bunuh diri. Karena Serius. bosennya ya? Bosen. Jelek-jelek gini, saya orang teknik sipil juga loh. Pelajaran saya di teknik sipil, Ya. itu Cynthia, kalau kamu bikin jalan raya, nggak boleh lurus terus. Kalau ada jalan raya lurus, berarti ada masalah dengan pembebasan tanah. Mungkin yang sini nggak mau ya. Iya. Karena jalan itu harus begini, supaya pengemudi tidak ngantuk. Makanya kalau jalan yang lurus kadang banyak kecelakaan di situ ya, Mbak Tejo ya? Iya, amit-amit ya. Makanya tapi kadang-kadang pembebasan tanah kan susah. Makanya, jadi kalau Ini saya kalau konteksnya kita kaitkan dengan kondisi Indonesia hari ini, apakah Mbak Tejo ingin mengatakan bahwa seharusnya yang memang ideal yang seperti ini gitu loh? Yang Kita berkelok-kelok. berkelok-kelok misalnya dalam berbangsa. Misalnya dulu era Orde Baru misalnya, terus era reformasi, terus sekarang sempat era Jokowi, kita anggap era sendiri ya. Terus sekarang misalnya dianggap balik lagi mau ke era sebelumnya misalnya, apakah itu yang menurut Mbak Tejo memang ya secara memang harusnya seperti itu, ada dinamika. ya ada dinamika, dan dinamika yang saya tawarkan, Gus Kim, ada nggak pemimpin yang bisa mengambil sebagian dari Soekarno dan sebagian dari Soeharto? Udah cukup dua itu aja, pimpin Indonesia ke 2025. Prabowo mampu nggak ngambil Soekarno yang mempersatukan seluruh Kan dia ini? selalu mengidentifikasinya seperti Soekarno. Enggak, Bajunya, Soekarno kecil, pidatonya. tapi mampu nggak otoriter? Kayak Soeharto juga. Sorry Rocky Gerung, sorry Mas Akbar Faisal, sorry Mas Refli Harun, dan sorry semuanya yang mewakili demokrasi. Dengan segala hormat, menurut saya rakyat Indonesia hanya bisa dipimpin oleh pemimpin otoriter. Kenapa? Kenapa? Kan ini zaman Kenapa, Mbak? demokrasi. Zaman demokrasi itu kan yang ngasih pengertian, yang ngasih ekspor Amerika. Kamu kira ekspor Amerika paling mematikan Google? Google itu sekarang Mark Zuckerberg beli rumah, dihapus tuh dari map Google. Dia sendiri menghapus. Tapi rumah kita ada di map Google. Ya. Rumahnya Mark Zuckerberg sendiri yang baru Nggak 350 miliar itu, Nggak ada. tiba-tiba nggak ada. Berarti kan enak. Nah, tapi bukan itu ekspor yang paling mematikan. Ekspor yang paling mematikan dari Amerika adalah demokrasi. Kenapa, Pak? Demokrasi itu hanya bisa dijalankan kalau 80% orang sudah terdidik. Jadi artinya Ya sorry, Indonesia pasti belum habis terdidik. ini kalian akan dikritik. Enggak, kita kan sih nggak dikritik, yang dikritik yang ngomong gitu. Tapi Kita kan dampingin aja, faktanya, kita harus dibentak baru bisa kerja. Oke, Kenapa? itu Karena mentality manusia Indonesia gitu maksudnya. Aku nggak berani ngomong. Karena kalau itu dibilang mentality kita, aku takutnya kita mendegrade sejarah. Mendegrade. Oke. Karena misalnya pendidikan tertua di India, enggak juga. Waktu itu ada di Sriwijaya. Orang-orang Sriwijaya bahkan belajar Buddha di Sriwijaya. Bukti itu. Kita enggak masuk budaya tulis, enggak. Di sejak Pararaton dan lain sebagainya aja banyak prasasti-prasasti tertulis. Berarti kita sudah ada budaya tulis. Oke. Makanya saya nggak berani ngomong. Tapi mungkin itu pernah besar, terus dikecilkan sama penjajahan, terus jadi bermental begini. Mungkin loh ya, aku nggak tahu. Tapi itu perlu coba kalau sejarawan. balik lagi, kenapa harus pemerintah yang otoriter? Apa karena karakter masyarakat kita, atau karena memang menurut Mbak Tejo 80% masyarakat kita belum terdidik, Belum siap belum berdemokrasi. siap berdemokrasi? Kenapa aku sekarang nggak rajin nge-tweet? Di tweet itu begini Cynthia. Aku nge-tweet A, dikominin B, diajak debat soal C. Kalau nggak diladenin, dimaki-maki kita. Artinya dia mencerna tweet aja nggak bisa. Gitu loh, mencerna tweet aja nggak bisa. Padahal cuma berapa baris ya. Misalnya apalah, coba kamu ngomong deh, kamu ngomong soal, coba kamu nge-tweet, coba, misalkan nge-tweet, coba. Mau kemana bangsa ini
5 tahun ke depan? Ya 5 tahun ke depan memangnya harus mikirin bangsa ini, gitu loh. Lebih baik mikirin kita jadi nikah atau enggak, gitu. Gitu. Nggak nyambung. Terus kita diajak, gimana Cynthia? Pendapatmu soal pernikahan? Ya gitu. Nah, Bagaimana kita ngajak demokrasi masyarakat seperti itu? tapi kan itu karena gini loh. Ketika Fahri Ahmad ngomong, tidak di komenin omongannya Fahri Ahmad, tapi omongan dia ketika dia keluar dari partai PKS. Fahri Hamzah. Fahri Hamzah kok Fahri Ahmad. Nah, itu namanya nggak ada hubungannya. Bagaimana kamu mau berdebat sama kayak gitu? Ya karena mungkin dalam konteks Rocky agama Gerung kan, ngomong bla 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 bagus-bagus, ditanya soal kenapa nggak nikah. nah, Nggak connect. nggak nyambung Nggak gitu relevan. kan. Nah itu Mau perspektifnya ditanya yang berbeda. kenapa Rocky Gerung mau bertemu sama Sumi Dasko, gitu loh. Ya, ya, ya. Nah, Tapi pertanyaannya, Mbah, kalau memang Rocky Gerung kenceng, kenapa mau diajak berunding dalam tanda kutip? Jadi nggak usah ditanya kenapa nikah, apa enaknya mendaki gunung.